Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Haji, mahasiswa Sistem Informasi kelas sore dari Universitas Mulia Kudus. NIM saya 2019-53069. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang dibuat oleh Bapak Arif Setiawan selaku dosen dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, di mana judul materinya merupakan konsep database relasional. Database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data atau row atau record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau kolom atau field. Keuntungan database relasional: yang pertama, bentuknya yang sederhana. Kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional: pertama, relasi. Relasi merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Jadi relasi ini hubungan antara dua entitas yang berbeda. Misalnya entitas mahasiswa, lalu yang berikutnya ada entitas nilai, misalnya nilai mahasiswa. Keduanya saling terhubung. Hubungan antara keduanya ini disebut dengan relasi. Lalu entitas ini individu yang mewakili suatu yang nyata, dapat dibedakan dengan yang lainnya. Misalnya perhatikan entitas mahasiswa dan entitas nilai mahasiswa. Kedua entitas tersebut ini dapat dibedakan tentunya karena isinya yang berbeda. Lalu yang kedua ini ada atribut. Atribut merupakan kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Jadi atribut ini merupakan bagian dari suatu entitas. Di sini kan dikatakan kalau kolom pada sebuah relasi. Jadi atribut ini, misalnya saya ambil contoh entitas mahasiswa. Pada entitas mahasiswa ini di dalamnya terdapat NIM, nilai, nama, NIM nama, alamat, terus nomor handphone misalnya. Keempat ini tadi, yaitu NIM, nama, alamat, dan nomor telepon ini merupakan atribut dari entitas mahasiswa. Yang ketiga, tapel atau record. Tapel ini merupakan baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang. Misalnya NIM, terus nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Lalu ada domain. Domain ini adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Lalu ada derajat atau degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Cardinality, jumlah tapel dalam sebuah relasi. Jadi seperti inilah penggambarannya. Bisa dilihat pada gambar tersebut, pada entitas ini, kan ini entitas namanya entitas mahasiswa, di mana di dalamnya terdapat atribut NPM atau NIM, terus ada nama, terus ada alamat. Lalu yang dinamakan dengan record ini merupakan baris yang dimana misalnya ini ada record pertama, ini berisi data, ada isi data NPM, nama, alamat. Yang pada record pertama ini datanya ada pada NIM-nya 102968832, terus namanya Nurhayati, alamatnya Jakarta. Lalu yang pada record kedua ini 102961126, pada NPM-nya namanya Astuti, terus alamatnya Jakarta. Jadi tiap record ini
akan membentuk suatu entitas, sebuah entitas mahasiswa. Lalu yang dinamakan domain ini ada domain npm, domain nama, dan domain alamat. Relasi, untuk yang digunakan untuk relasi ini biasanya atribut pertama, di mana atribut pertama ini merupakan atribut yang berbeda antara satu record dengan record yang lainnya. Jadi tidak boleh sama, harus unik. Relational key. Pertama ada super key, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Jadi super key ini adalah atribut yang unik, yaitu antara satu tuple dengan tuple yang lainnya ini tidak boleh sama atribut tersebut. Yang kedua ada candidate key, suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Jadi kandidat key ini merupakan pelengkap untuk super key. Lalu yang ketiga ada primary key, merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Jadi suatu kandidat key dapat dipilih untuk menjadi primary key karena namanya kan primary key. Primary key ini yang dipilih satu saja karena yang akan menjadi key utama, jadi atribut utama untuk mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Lalu yang keempat ada alternate key, merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima ada foreign key, kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key, induk direlasikan. Perbedaan dari tiap key tadi dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang disebut primary key ini adalah pada field pertama, yaitu field npm. Lalu yang alternate key ini field name sama nama sama alamat ini merupakan alternate key. Lalu kandidat key ini meliputi npm, nama, dan alamat. Relational integrity rules. Null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tuple tersebut. Nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Jadi misalnya pada suatu record ada data, misalnya data nomor telepon yang belum diisikan, jadi bisa bernilai 0 dan bisa diisikan atau diupdate kembali suatu saat. Entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai 0. Jadi primary key ini tidak boleh memiliki nilai 0. Kan harus unik karena mendefinisikan suatu record. Yang ketiga, referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query. Itu pernyataan yang ditujukan untuk mengambil informasi. Bahasa query language, lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Jadi biasanya penggunaan pada bahasa query atau query language ini digunakan untuk melakukan pencarian pada suatu data tertentu.
Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contoh database relasional. Microsoft SQL Server yang dimiliki oleh Microsoft, lalu ada Oracle yang dimiliki oleh Oracle, lalu ada Microsoft Access yang dimiliki oleh Microsoft. Model data relationship. Model data yaitu kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik, makna data dalam batasan data. Model keterhubungan entitas. Entitas relationship model merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity relationship model atau ER model. Model entity relationship merupakan semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship, diagram ER, atau biasa disebut dengan ERD. Komponen utama bentuk model entity relationship yaitu ada entitas, lalu yang kedua ada relasi. Entitas dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata, eksistensinya, dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun, family, dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Di sini ada contoh-contoh himpunan entitas, misalnya semua motor atau motor saja, dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Lalu semua mata kuliah atau mata kuliah saja dengan entitas sistem basis data, algoritma struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.